Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chris. Saya berasal dari Gorontalo, tepatnya di Bone Bolango, tempat kelahiran saya. Lewat video ini, saya ingin mengulas kisah yang terjadi di 2009, yang mana saya adalah salah satu yang dipercayakan untuk bergabung di Paduan Suara Gorontalo Inovasi yang tepatnya dari Gorontalo. Di 2009 kemarin Paduan Suara Gorontalo Inovasi dapat kepercayaan untuk mengikuti lomba yang tepatnya diselenggarakan di Gyeongnam, Korea Selatan ya. Dan di video ini ada kisah yang mungkin saya ingin bagi lewat foto-foto yang seperti apa kisah di 2009 kemarin. Pertama-tama saya jelaskan bahwa Paduan Suara Gorontalo Inovasi didirikan di Gorontalo dari 3 orang, yaitu saya sebut nama beliau, ada Ibu Nuraini Podungge, Bapak Weni Liputo, dan Sapuan Eka Putra, dan pelatihnya ada Bapak Arthur Galuanta. Jadi kisah di 2009 kemarin kita ikut lomba, fokus di seperti apa kita berada di Korea Selatan waktu itu. Di Korea Selatan kita mengikuti lomba dengan agenda tidak lebih dari seminggu. Ternyata di luar dugaan kami semua peserta. Kebetulan yang memimpin kami saat itu adalah Bapak yang terhormat Bapak Weni Liputo. Kami dengan tim yang kurang lebih 30 peserta yang dari Gorontalo. Dan kemarin kita berangkat untuk ikut paduan suara itu memakai anggaran Provinsi Gorontalo berkat tangan dinginnya Bapak Fadel Muhammad. Kita berhasil menyertakan diri untuk ikut dalam lomba tersebut. Jadi sekedar gambaran awal Paduan Suara Gorontalo Inovasi dengan kesempatan yang ada kita ikuti lomba. Tapi sekali lagi untuk ulasan itu mungkin saya tidak membahas melulu untuk Gorontalo Inovasi. Kisahnya seperti apa? Kemarin kita dihadapkan dengan kisah yang penuh dengan semua rasa ya. Bisa dibilang ada rasa bahagianya, rasa sedih bercampur menjadi satu. Karena pada saat itu rasa gembira kami bisa mengikuti lomba yang berada di Korea Selatan, tepatnya di Gyeongnam. Tapi ternyata ketika sampai di sana kita dihadapkan dengan virus. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mungkin tahu di 2009 kemarin ada virus yang sempat menggemparkan dunia, yaitu flu babi ya. Dan flu babi itu terindikasi telah merasuki kami, di antara kami peserta yang ikut di lomba tersebut. Jadi kenapa kisah ini menarik untuk dibahas? Karena yang terjadi kemarin di 2009 ya sangat menggemparkan ya, khususnya keluarga yang ditinggalkan di Gorontalo. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan kami di Korea Selatan. Hampir semua orang tua yang kami tinggalkan, keluarga, menanyakan semua tentang keberadaan kita di Korea Selatan, seperti apa keadaannya.
Karena memang berita nasional waktu itu tim paduan suara yang mewakili Indonesia sempat suspek flu babi. Sementara flu babi diberitakan waktu itu sangat flu babi waktu itu sangat berdampak negatif ya. Jadi yang diulas di video ini dengan bukti-bukti foto yang kemarin, kenapa kami membuka kembali folder di 2009, karena memang kisahnya sangat menghantui kami di sana dan keluarga yang kami tinggalkan juga. Dan kurang lebih 3 minggu kita berada di sana. Ya, sedikit lagi kita kebetulan ada di warkop, kita harus spasi dulu videonya, melayani dulu customer ya. Baik teman-teman, di sini yang saya ulas adalah lebih di standarisasi kesehatan yang ternyata di Korea Selatan kemarin sangat berbeda jauh ya dengan Indonesia, karena memang ketika kita divonis suspek flu babi kemarin, sebenarnya sesuai prosedur dan standar kesehatan Indonesia ya, itu hanya masuk di kategori flu biasa ya, flu influenza ya. Tapi ternyata standar yang ada di Korea sangat berbeda ya. Suhu yang masih dikategorikan influenza ternyata di sana sudah masuk kategori flu babi begitu. Makanya kita tidak diizinkan untuk kembali ke Indonesia. Dan alhamdulillah pemerintah Indonesia kemarin sangat memperhatikan kita di sana, sampai mengirimkan tim dokter ya, ahli yang menyatakan bahwa ternyata kita di sana bukan flu babi ya, tidak terinfeksi flu babi, tapi melainkan hanya flu biasa. Dan setelah itu kita diizinkan kembali ke Indonesia. Dan mengulas masalah yang beredar sekarang, yang kita ketahui bersama ya, virus corona ya, virus COVID-19 ya, sama dengan angka yang ada di belakang saya tuh. Kebetulan aja ya, 19. Jadi saya mengajak untuk teman-teman kiranya tetap ikhtiar ya, karena sesungguhnya kita harus berusaha untuk tetap selalu sehat ya. Dan mohon maaf untuk penjelasan ya yang tidak terstruktur dan masif, karena memang intinya bagaimana saya bisa berbagi dengan Anda sekalian, teman-teman, lewat video ini. Dan mungkin yang paling berkesan buat saya yaitu ketaatan dan kedisiplinan seluruh masyarakat yang ada di negara Korea Selatan kemarin. Banyak yang
saya pelajari dan saya ambil sebagai acuan bahwa ternyata kepatuhan ya, tingkat kepatuhan masyarakat yang ada di sana sangat luar biasa, dan itu mungkin bisa kita contohi ya, karena padahal di sana mayoritas rakyat Korea Selatan itu banyak yang tidak punya agama ya, tapi mereka bisa tampil patuh kepada pemerintah, mengatur diri sendiri, yang saya rasa hasilnya untuk semua ya. Banyak yang sangat memegang teguh aturan-aturan yang ada di negara tersebut ya, sampai-sampai apapun alasannya kita tidak diizinkan untuk kembali ke Indonesia sebelum kita dipastikan bahwa kita memang benar-benar tidak mengalami suspek flu babi ya. Tapi kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita tetap harus berbenah diri ya, berbenah diri untuk selalu tampil patuh dengan aturan yang ada, karena sesungguhnya itu untuk kemaslahatan bersama. Ya, mari kita saling menjaga ya, patuh, karena memang kami sendiri yang mengalami seperti apa loyalitas yang ada di negara tersebut ya, di negara Korea Selatan. Tingkat kepatuhan ya rakyatnya sangat luar biasa. Bahkan kemarin Gubernur Bapak Fadil Muhammad waktu itu, terima kasih buat Bapak yang perhatiannya luar biasa, sempat datang ke Korea Selatan, ingin ketemu dengan kami ya, tim paduan suara Gorontalo Inovasi. Tapi ternyata karena memang prosedur yang dijalankan di sana, kita nggak bisa berkomunikasi langsung, bertatap dengan orang yang dari luar. Tepatnya kita kemarin itu kita nginapnya di universitas, salah satu universitas di Korea Selatan, yaitu mesnya universitas ya, tempat tinggal sejenis kos-kosan apartemen begitu yang ada di Universitas Inje ya. Yang seharusnya agenda kemarin kita masih banyak schedule yang harus diselesaikan, agenda jalan-jalan semua ternyata tidak terjamak ya, tidak terjamak semua, tidak sempat didatangi karena memang kasus flu babi kemarin. Nah, kembali ke kita tarik benang merahnya dengan kasus yang terjadi sekarang di negara kita, bahkan seluruh dunia, yaitu virus corona ya. Di sini kita mengajak bahwa mari kita patuh ya, sama-sama kita berikhtiar ya, ikhtiar. Mudah-mudahan dengan ikhtiarnya kita masalah ini akan selesai, karena memang kita kembali bagaimana senantiasa kembali ke jalan ya, kembali ke jalan yang lurus. Dan alhamdulillah kita semua tim kembali dengan selamat ke daerah kita ya, Gorontalo. Sekali lagi, foto yang kami tuangkan dalam video ini tidak semua ya, seperti apa paniknya kita yang waktu itu ya, kejadian yang menimpa kita waktu di Korea Selatan. Kekhawatiran kami yaitu bagaimana ke orang yang kami kasihi, yang kami tinggalkan di daerah asal ya, Gorontalo, waktu itu sangat mengkhawatirkan keberadaan kami di sana. Dan
kenapa saya mengajak Anda sekalian teman-teman untuk tetap patuh, karena memang seperti itu yang kita alami di sana. Seandainya flu babi kemarin kalau tidak diantisipasi oleh semua pihak ya, kemungkinan besar kita kembalinya itu mungkin tidak lebih dari 3 minggu, karena memang sangat prosedur yang diterapkan sangat diakui luar biasa ya. Jadi kalau kita dianjurkan untuk pakai masker, ya mudah-mudahan kita tetap antusias untuk menjalankan prosedur itu ya. Tapi lagi-lagi mudah-mudahan kita berdoa bersama COVID ya 19 tidak akan mewabah ya ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Karena kalau dilihat dari keberadaan Indonesia ya, berada di bagian bumi ya yang panas mataharinya sangat luar biasa. Suhunya, mudah-mudahan virus juga tidak akan berkembang biak secara meluas di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kita pasti kuat ya teman-teman, dan kita harus semangat, tetap konsisten menjaga kesehatan, tetap berusaha ya, berdoa, patuh terhadap aturan yang ada, dan terutama kita bersama berusaha untuk patuh ya, untuk patuh kepada pencipta kita ya, Allah Subhanahu wa taala. Semua berkat Dia ya, hidup dan mati kita berkat Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus tetap berjuang untuk daerah kita ya, untuk Indonesia, dan terlebih untuk keluarga kita. Terus terang, saya pribadi tingkat kekhawatiran sekarang dengan adanya virus ini sangat luar biasa. Karena melihat di negara-negara tetangga kita yang korbannya cukup banyak ya. Mudah-mudahan di Indonesia bakal terpecahkan dan kita lawan bersama, dan tetap konsisten, tetap optimis ya, tetap optimis melawan virus ini. Dan kita didukung dengan keberadaan wilayah negara kesatuan kita berada di negara tropis ya. Mudah-mudahan virus seperti ini takut dengan matahari, dan itu sudah diteliti bahwa di negara kita imun kita sangat terjaga dengan keberadaan sinar mentari yang cukup ya, memadai untuk kita nikmati ya. Hanya bagaimana kembali ke pribadi kita mampu memanfaatkan kondisi tropis ini dengan secara bijak ya. Sesuai penelitian juga bahwa matahari yang pas untuk kita berjemur yaitu dari jam 10 ya sampai jam 11. Karena selama ini saya baru sadar ternyata pola berjemur saya itu sangat ya belum tepat, seperti itu, belum tepat. Sesuai penelitian ternyata jam 9, jam 10, jam 11 itu matahari yang paling bagus untuk kita mengembalikan daya tahan tubuh kita ya. Kalau saya tradisi berjemur itu lahir dari opa saya dulu, harus berjemur
Ternyata timingnya yang tidak tepat ya. Saya pas matahari mulai bersinar saya sudah sampai berjam-jam, tapi ternyata tidak perlu berjam-jam untuk berjemur. Hanya dengan durasi menit saja sudah cukup, tapi jamnya mulai dari pukul 9, 10 sampai 11 itu yang paling baik untuk kita berjemur. Balik lagi di cerita Pulau Babi ya. Pulau Babi yang kemarin sangat berkesan buat kami, terutama buat saya pribadi, karena dominan waktu kita kemarin di sana hanya dihadapkan dengan kepanikan, kekhawatiran flu babi yang ada di Korea Selatan kemarin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda sekalian, teman-teman ya. Kalau ada yang kurang dari saya mohon maaf ya. Kalau ada yang lebih juga mohon maaf. Semata-mata hanya ingin berbagi kisah, mudah-mudahan jadi bahan acuan teman-teman, saudara-saudara semua untuk melakukan hal-hal yang terbaik ya, terutama untuk keluarga. Sekian video dari saya. Jangan lupa di subscribe seperti yang ada ya, seperti yang ada pada sistem youtubersnya YouTube ya. Kalau merasa bermanfaat untuk orang lain, jangan lupa di share. Dan komennya juga sangat penting untuk definisi saya untuk video-video berikut. Jadi sekian dari saya, sekali lagi mohon maaf, tetap semangat, mudah-mudahan sukses selalu menyertai kita, mudah-mudahan sehat, dan insya Allah amin kita akan jadi manusia calon penghuni surga semua ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak untuk Indonesia. Bye bye. Ada langkah dalam benakku, ada pasir dalam asaku, ada duri dalam nuraniku, ada mata melihat mata. Nelangsang telah terurai, tabir telah terbuka, ada mata melihat mata untuk sebuah titik. Ada mata yang melihat, ada mata yang terindah, ada mata dalam mata untuk sebuah titik. Ada mata yang melihat, ada mata yang terindah, ada mata dalam mata untuk sebuah titik.
ada mata